Oke, kita mulai perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Kita sebelum melanjutkan materi selanjutnya, kita bahas tugas minggu lalu dulu ya. Yang identifikasi entitas dan atribut pada IRD. Ada 2 soal. Nah, dari kalian ada yang mau mempresentasikan tugas kemarin? Nanti saya catat namanya. Kita bahas bersama. Oke, silahkan siapa yang ingin presentasi. Yang itu kan poinnya banyak ya. Dari entitasnya apa aja, atributnya apa aja. Nah, siapa yang mau menjawab di pertanyaan nomor 1 untuk entitas marketing dan penjualan, pemasaran dan penjualan. Ayo, silakan. Siapa? Nggak mau dapat nilai tambah. Ayo, responnya mana? Halo. Saya tunjuk ya kalau gitu ya. Saya, Bu. Oh ya, silakan Mas. Siapa namanya? Henry Bambang, nomor 1, Bu. Henry Bambang. Henry Bambang. Golongan C. Golongan C. Silakan Mas. Di share screen biar teman-temannya bisa lihat. Nanti saya allow. Oke. Gambarnya nggak di-kopas, Mas. Gambarnya dikasih lihat dulu. Ya, yang IRD, Sales and Marketing. Coba dari entitasnya dulu, Mas. Untuk Entitasnya itu, apa aja? IRD yang pertama ada order, product, promotion, employee, payment, store, dan delivery. Terus atributnya? Atributnya untuk yang IRD pertama terdapat order ID, number of item, order location, price, dan availability. Untuk yang entitas produk ada produk ID, expired date, product name, dan price. Di payment ada invoice, pay name, product, terus amount and payment model. Terus pada employee terdapat address, employee name, employee ID, dan salary. Terus di promotion ada promo code, product name, product ID, dan promo name. Di entitas store ada store address, store NO, kurs NO, store name, dan product ID. Terus di delivery ada number of item, shipping tab, tracking info, dan date of delivery. Oke. Dari sini bentar. Nggak usah dituliskan, Mas. Yang lainnya ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham? Gimana? Yang lainnya? Paham ya? Halo? Halo, yang lainnya. Silahkan dijawab. Paham? Paham. Oke. Lanjutkan, Mas.
Super key-nya dulu untuk atribut yang ERD1. Masih di mute, Mas. Iya. Untuk di keep yang di super key di order nggak ada, produk nggak ada, payment nggak ada, terus di store ada produk ID. Alasannya apa? Ada. Super key nggak ada. Super key itu apa? Yang lainnya? Ada yang bisa membantu? Coba Mbak Cindy Fariha. Hadir? Di sini ada namanya soalnya. Ya, Mbak Cindy? Iya, Bu, hadir. Ya, gimana Mbak? Kira-kira super key itu kenapa di situ nggak ada? Atau di punyanya Mbak Fariha ada apa yang super key-nya? Ada jawabannya? Gimana? Bisa, Mbak? Maaf, Bu, nggak bisa. Oke. Yang bisa bantu yang lainnya, Mas Aji Sampurno. Ada? Hadir, Bu. Oke. Gimana, Mas? Super key. Super key merupakan sebuah kumpulan dari key yang dapat digunakan sebagai primary key. Oke, kalau dari ERD1 kira-kira super key-nya ada atau tidak? Untuk saya sendiri tidak ada. Karena untuk coba dilihat. Super key pada entitas produk kira-kira ada nggak? produk mungkin di produk ID itu. Super key itu tadi definisinya apa sih? Dari topik 2 minggu lalu di slide ada. Slide-nya dibaca apa enggak? Yang lainnya bisa jawab, ada yang Mohon maaf, Bu, izin membantu. Oh iya, silakan. Siapa namanya, Mas? Vian. Nama lengkap? Vian Aziz Diriwanto. Vian Aziz. Golongan? Golongan C, Bu. Golongan C. Oke, gimana, Mas? Jadi kan tadi super key itu apa pengertiannya kumpulan atribut yang dapat membedakan setiap baris dalam sebuah tabel secara unik. Oke, terus? Jadi kalau di saya ada, Bu. Ada. Misal apa aja, Mas? Yang Coba ditampilkan. Pada entitas. Mas Henry, tolong di stop Baik, Bu. screen dulu. Gantian Mas Vian. Oke. Silakan Mas Vian. Sudah muncul. Oke, sudah. Gimana super key? Jadi
super key-nya seperti ini, bisa order ID, number of item, order location, price, terus availability. Terus juga bisa order ID, number of item seperti ini, sampai order ID saja juga bisa sebagai super key. Oke, benar. Yang lainnya tadi kan ada yang bilang nggak ada, seperti Mas Henry tadi kan katanya nggak ada sepertinya. Coba bisa dijelasin nggak Mas, super key itu kenapa di sini tuh di entitas order itu ada? Ya Bu, kemarin yang saya baca itu kan untuk super key adalah entitas atau objek yang unik. Jadi saya milih yang itu Bu, yang gitu. ada di bawahnya. Ya. Oke, memang di key atribut kan memang ada beberapa key ya yang udah yang dijawab sama Mas Fian ini benar kayak gitu. Yang lainnya ada pertanyaan? Mbak Cindy tadi juga bilang nggak ada super key-nya. Jadi bisa dipahami ya Mas Henry dan Mbak Cindy? Iya Bu. Iya Bu. Oke, jadi super key itu adalah gabungan dari atribut yang dapat membedakan baris data secara unik. Jadi order ID ini pasti masuk karena order ID ini bersifat unik. Tidak ada yang menyamai di antara atribut-atribut lainnya. Kemudian dikomunikasikan dengan atribut number of items. Ada order location, price, dan availability atau kesediaan barangnya. Seperti itu ya. Dan seterusnya sampai tadi ada tinggal order ID yang nantinya bisa menjadi primary key. Oke, Mas Fian bisa dilanjutkan ke entitas yang lain. Baik Bu. Untuk yang produk ini ada produk ID, expiry date, sampai produk ID sendiri. Terus untuk yang promo ini kan contoh lainnya seperti ini. Produk kode, produk names, produk ID, sama promo name. Yang bisa jadi super key itu bahkan produk name jika nantinya dia bersifat unik itu bisa menjadi super key juga. Jadi terus untuk promo code juga untuk ini apa? Untuk produk name ini tidak dijadikan karena mungkin di promotion ini, di entitas promotion sebagai foreign key. Oke. Lanjut Mas. Entitas employee. Employee Super key. sama Bu. Oke. Jadi lanjut ke kumpulan gitu. Apa ini? Candidate key. Oke, candidate key. Yang jadi candidate key dari order ID yaitu entitas order yaitu order ID. Terus yang entitas produk, produk ID, dan produk name. Ya. Terus promotion, promo kode sama promo name, employee ID, employee name, terus payment, invoice. Oh ini masih ada. Store number sama store name, delivery, tracking, number. Oke, sebentar Mas. Jadi candidate key itu sebenarnya apa Mas? Candidate key adalah yang apa? Enggak, definisinya aja. Candidate key itu apa? Karena jawabannya itu kan cuma ada yang order ID, produk name, seperti itu. Jadi candidate key itu sebenarnya apa? Ini Bu. Super key yang jumlah atributnya minimal. Oke. Paling sedikit gimana? Terus selanjutnya. Yang lain ada yang mau menambahkan?
Shift pagi biar melek. Oke, terima kasih Mas Fian, biar kesempatan untuk yang lainnya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Yang lainnya? Ada yang ingin menjawab lagi? Masih ada. Oh ya. Siapa Mbak namanya, Mbak? Selvi Sulistioningsi. Maaf nggak bisa kan Bu, jaringannya nggak stabil soalnya. Oh ya, Selvi siapa? Selvi Sulistioningsi. Sulistioningsi. Oke. Mbak Selvi golongan apa? Golongan C. Golongan C. Wah, dari golongan C semua ini. Oke, Mbak Selvi mau menjawab yang bagaimana, Mbak? Yang kandidat K, Bu. Oke, boleh di-share screen. Bu, maaf sebentar saya pindah ke laptop. Oh ya. Nggak apa-apa. Ini pakai HP. Yang lainnya jika ingin ada yang bertanya, ditanyakan dengan temannya yang sedang membahas, silahkan ya. Mungkin ada pendapat lain, menurut saya bukan seperti itu Bu, seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu ya. Silahkan. Yang lainnya yang bisa kameranya diaktifkan, segera diaktifkan ya. Ini saya pantau masih banyak yang belum mengaktifkan. Mbak, suaranya kurang jelas. Udah bisa tampil di layar saya. Halo, apakah sudah jelas, Bu? Gimana, Mbak? Apakah suara saya sudah jelas? Udah bisa saya dengar. Ya, silakan, Mbak. Oke, jadi menurut saya kandidat K itu dari beberapa super K yang sudah kandidat K merupakan suatu kunci. Jadi dari super K yang merupakan yang unik itu masuk kandidat K seperti itu. Alasannya kenapa? Karena kandidat K Suaranya terputus-putus, Mbak. kunci gitu loh Bu. Jadi dari super K itu yang dapat jaringan saya nggak stabil Bu. Gimana, Mbak? Coba diulangin. Gimana, Mbak? Halo,
Sudah bisa didengar? Oke, jadi saya candidate key itu kunci calon. Jadi merupakan salah satu yang mempunyai nilai unik untuk membedakan atau mengidentifikasi nilai-nilai kombinasi yang unik di antara semua kejadian. Jadi dari semua super key ini yang merupakan kandidat yang bisa dijadikan primary key itu masuk di kandidat atribut gitu loh, Bu. Oke. Jadi kalau kandidat key ini bersifatnya unik ya, Mbak? Iya, bersifat unik, Bu. Tapi lebih unik lagi itu di primary key. Yang membedakan Kandidat key. dengan primary key dengan kandidat key apa, Mbak? Kalau primary key itu pasti unik, tapi kalau kandidat key itu belum tentu unik. Misalnya kalau ini di entitas delivery, ini kan yang saya masukkan di kandidat atribut kan shipping. Bukan, saya bercontoh yang entitas store aja gitu. Nah, ini kalau yang di super key ini kan ada banyak. Nah, di yang termasuk candidate key itu kan store name sama store number. Nah, yang termasuk primary key itu store number. Kenapa? Karena store name itu belum tentu unik seperti itu. Betul, betul. Jadi yang lain gimana? Sudah bisa dipahami? Penjelasannya bagus sekali, Mbak. Mbak siapa tadi? Mbak Selfie. Terima kasih. Mau melanjutkan ke yang lain, Mbak? Primary key-nya untuk masing-masing entitas? Baik, Bu. Oke, silakan. Jadi Mbak. dari entitas apa tadi? Terserah mau yang mana aja, pokoknya di IRD yang pertama masih. Oh, iya. Sebentar, Bu. Ini yang untuk yang pertama, entitas promotion, itu yang termasuk super K. Oh ya, saya izin bertanya, Bu, sebelumnya. Ya. Yang ini kan saya mengerjakan ini berdasarkan PowerPoint yang Ibu kirim di e-learning. Nah, saya tanya, kenapa super K ini bertahap sampai akhirnya satu? Apakah super K ini memang ditulis semua dulu, habis itu diseleksi menjadi kandidat K atau seperti apa? Oke, jadi super key itu adalah gabungan kan, gabungan tiap-tiap atribut yang terdapat dalam satu entitas. Nah, gabungan atribut itu kita kombinasi sampai dia bisa membedakan antara satu baris data dengan data yang lain. Jadi ini adalah optional aja. Optional kalau misalnya data-data digabungkan seperti promo name, product ID, product number, product name sama promo code itu jadi satu super key. Nah, gabungan lainnya itu adalah sampai yang promo code yang nantinya bisa dijadikan sebagai primary key seperti itu. Bisa dipahami, Mbak? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, jadi untuk suaranya pelan lagi, Mbak. Jelas. Mungkin headsetnya. apakah masih pelan, Bu, suaranya? Iya, masih pelan. Terdengar jauh gitu. Izin apa audionya pakai HP nggak apa-apa ya, Bu? Jadi sesinya pakai laptop, audionya saya pakai headphone. Ya, dilanjutkan, Mbak. Halo, Bu. Iya, nah ini sudah jelas.
Nah, ini saya audionya pakai HP, tapi Sergionya pakai laptop. Oh ya, yang laptop saya mute ya, biar nggak menggema suaranya. Iya, Bu. Oke. Silakan. Oke, jadi untuk entitas dan super key-nya itu ada promo name, produk ID, product name, promo code, sampai dengan promo code saja. Tapi untuk kandidat atribut yang bisa dijadikan kandidat atribut itu promo name sama promo code. Dalam artian promo name ini dimasukkan kandidat apabila kita menjamin tidak ada nilai yang sama untuk atribut ini. Nah, selanjutnya primary key untuk entitas promotion yaitu promo code. Kenapa kok promo code? Karena promo code pasti unik seperti itu. Karena setiap kode promo tidak mungkin ada yang sama. Lanjut untuk entitas order. Untuk entitas order sendiri sama super key-nya itu availability, price, order location, number of items, order ID, sampai dengan order ID. Untuk yang termasuk atribut, itu order location sama order ID. Kenapa kok order location termasuk? Saya masukkan order location jika kita menjamin tidak ada nilai yang sama untuk atribut order location ini. Namun untuk primary key-nya saya hanya memasukkan order ID karena yang benar-benar unik untuk entitas order itu atribut yang order ID seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk entitas produk, super key-nya produk ID, expired date, product name, sama price, sampai dengan produk ID. Nah, untuk kandidat atribut, saya memasukkan produk name sama produk ID. Kenapa? Sama seperti halnya yang atas tadi, saya memasukkan produk name ke sini karena saya menjamin tidak ada nilai yang sama untuk atribut ini. Namun, untuk selanjutnya sebagai primary key, saya hanya memasukkan produk ID karena saya menjamin atribut yang unik dan tidak mungkin sama dengan entitas lainnya adalah produk ID. Itu. Okay. Selanjutnya, entitas employee. Untuk subnya ada salary, employee ID, employee name, sama address. Sampai dengan employee ID. Untuk kandidat atributnya, saya memilih employee name sama employee ID. Dengan catatan employee name, saya jamin tidak ada nilai yang sama untuk atribut ini. Selanjutnya, untuk primary key, saya tidak memasukkan employee name, saya hanya memasukkan employee ID karena yang pasti unik itu adalah employee ID. Oke. Selanjutnya untuk entitas payment, super key-nya adalah invoice, payment, product, amount paid, untuk kandidat atributnya saya masukkan payment name sama invoice dengan catatan payment name tidak ada nilai yang sama. Selanjutnya untuk primary key saya hanya memasukkan invoice karena yang kita lihat juga dari notasi yang tertulis di ERD itu kan invoice ada garis bawahnya dan itu bisa dipastikan kalau itu merupakan primary key dan tidak mungkin memiliki nilai yang sama dengan atribut yang lainnya. Oke. Selanjutnya untuk entitas store. Entitas store saya super key-nya store address, store number, purchase number, store name, product ID. Untuk kandidat atributnya saya memilih store name sama store number. Sama store name itu kita masukkan apabila kita jamin store name ini tidak ada nilai yang sama. Oke. Selanjutnya untuk primary key saya hanya memilih store number karena pasti unik dan tidak memiliki yang sama. Yang terakhir entitas delivery. Nah, entitas delivery ini super key
super key-nya number of items, shipping type, tracking number, sama date of delivery. Untuk kandidat atributnya, saya memilih shipping type dengan catatan untuk atribut ini tidak ada nilai yang sama dan tracking number. Namun selanjutnya untuk primary key, saya hanya memilih tracking number karena pastinya unik dan tidak memiliki nilai yang sama. Jadi itu, Bu. Oke, ini saya mau tanya. Yang candidate key untuk entitas delivery, kenapa ada shipping type? Biasanya kan shipping type disediakan misalnya hanya jalur darat, udara, seperti itu. Berarti kan kemungkinan sama. Ya, kemungkinan sama. Nah, saya juga kemarin bingungnya pas mengerjakan juga entitas delivery nih, Bu. Untuk memilih kandidat atributnya itu apa? Number of item itu saya kira apa ya? Belum bisa dijadikan kandidat. Nah, untuk kalau tracking itu juga belum bisa. Saya memilih shipping type karena saya kira setiap customer itu punya pilihan punya pilihan yang berbeda dalam shipping type-nya seperti itu. Tapi saya kemarin juga bingung ini, Bu, mau pilih kandidat ke yang mana? Kandidat atribut untuk yang entitas delivery cukup tracking number aja. Itu udah cukup. Gitu. Oh iya. Oke, terima kasih Mbak Selvi. Silakan yang lainnya untuk ERD 2. Saya ya. ERD 2, siapa yang mau menjawab? Oh, yang atribut composite belum. Ada yang mau menjawab? Composite atribut, single value atribut, multi value, mandatory, derive. Pertanyaan terakhir. Untuk yang ERD 1 dulu. Ada yang mau menjawab? Gimana? Saya catat ini baru 3 tadi yang berhasil menjawab, Mas Henry, Mas Fian, dan Mbak Selvi. Ini semua dari golongan C. Golongan A, B, D, belum ada. Silakan yang mau menjawab. Oke, waktu kita masih banyak. Nanti kita baru lanjut ke materi selanjutnya. Yuk, silakan. Mas Faiz Muazzam, ada? Ada, Bu. Tapi ya, saya nggak terlalu memahami bagian itu. Tapi ini saya presentasikan. Oke, silakan. Share screen ya, Mas. Ya. Yeah. Dari golongan A ya, Mas? Ya. Yeah. Oke, silakan. Baik, dari entitas order di sini mandatory atributnya order ID, terus single value atributnya number of item, dan lainnya adalah multi value atribut. Terus yang bagian entitas produk, untuk mandatory atributnya produk ID, terus composite atributnya adalah product name, dan lainnya adalah multi valued atribut. Lalu yang bagian entitas promotion, yang mandatory atributnya adalah
promo code dan produk ID, dan selanjutnya yang lainnya adalah composite attribute. Yang bagian entitas employee, yang mandatory attribute-nya adalah employee ID, dan lainnya adalah multi-valued attribute. Oke, yang Untuk lainnya entitas, ada. Oh, masih ada lagi, Mas. Silakan. yang entitas payment, mandatory attribute-nya adalah invoice. Terus yang composite attribute-nya adalah payment mode. Lainnya adalah multi-valued attribute. Yang entitas store, mandatory-nya story number dan produk ID. Single value-nya adalah purchase number, dan lainnya adalah multi-valued attribute. Yang entitas delivery, mandatory attribute-nya adalah tracking number, terus single value-nya adalah number of item, lainnya adalah multi-valued attribute. Sudah. Oke. Yang lainnya mungkin ada jawaban yang berbeda. Halo. Yang lain? Mohon maaf Bu, izin menanggapi. Oke, silakan. Mas siapa? Ahmad Buyung Bu, dari golongan C. Ahmad Buyung, golongan C. Oke. Silakan Mas. Dari entitas store, itu untuk multi value store name, kenapa dimasukkan di dalam multi value? Bukankah store name bisa dijadikan sebagai single value? Oke, menurut Mas Buyung gimana? Yang single value apa aja? Silakan di share screen. Nanti Mas Faiz silakan sambil mengoreksi punyanya sendiri ya. Ya. Oke, silakan Mas Ahmad Buyung. Oke Mas, gimana menurut Mas Ahmad? Single value itu apa? Terus tadi yang punyanya Mas siapa tadi? Mas Faiz kan berbeda ya dengan jawabannya Mas Buyung. Kenapa itu? Mulai dari composite attribute. Nah, composite attribute-nya Mas Ahmad ini tidak ada karena apa? Masih mute, Mas. Oke, silakan. Untuk entitas store composite atribut tidak ada karena tidak ada nilai yang tergantung dari atribut-atribut yang ada di dalam entitas store ini. Oke. Sehingga untuk composite atribut di dalam entitas store tidak saya masukkan. Oke, benar. Jadi composite atribut di entitas employee, store, delivery, dan promotion itu memang tidak ada ya. Untuk Iya, IRD karena 1. tidak ada nilai yang tergantung. Oke, benar. Mas Faiz silahkan diperbaiki ya jawabannya. Yang lainnya juga silahkan sambil menyimak. Lanjutkan Mas. Selain composite attribute ada apa lagi? Single value? Untuk single value attribute pada entitas store, saya masukkan adalah atribut store number, purchase number, product ID, dan store name. Oke. Menurut saya di sini store name karena ini merupakan nama dari toko ya, bukan nama dari seseorang. Jadi saya masukkan di dalam single value. Kalau nama dari seseorang atau nama orang itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam multi value. Karena ada nama panjang, ada nama depan, ada nama belakang. Tapi kalau untuk store atau toko,
karena biasanya nama toko itu pendek, jadi saya masukkan hanya di dalam single value. Oke. Tadi Mas. Lanjutkan Mas. Untuk multi value dari entitas store saya masukkan adalah store address, karena di store address sudah pasti nilainya banyak, ada mungkin nama jalan, bisa nama jalan, lalu RT, RW, desa, kecamatan, dan kabupaten, sehingga bisa dijadikan multi value attribute. Oke. Lalu untuk mandatory attribute, di sini adalah nilai yang tidak boleh kosong di dalam database, yaitu ada product ID, store name, purchase number, store number, dan store address. Jadi semua di dalam atribut entitas store ini semua harus diisi semuanya, tidak boleh ada yang kosong. Oke. Terus derive atribut kenapa kosong Mas? Derive atribut ini atribut yang boleh tidak ada nilainya kan. Oke. Jadi tidak ada, karena di entitas store semua harus diisi, sehingga di dalam entitas store derivate atributnya kosong, tidak saya isi. Derive atribut itu atribut turunan ya. Oke, lanjutkan Mas. Beda dengan composite apa Bu? Bedanya dengan composite. Kan kalau composite dia atributnya dipilah-pilah lagi. Kalau yang derive turunan dari diperoleh dari pengolahan atau atribut yang diturunkan dari tabel lain yang berhubungan. Jadi kalau di tabelnya di ERD-nya perusahaan yang di minggu lalu kita bahas, itu ada jumlah pegawai yang jatuhnya itu di bawah atribut lain. Setelah ada proses pengolahan datanya, baru ada namanya jumlah pegawai. Gitu. Oke. Kan biasanya jumlah pegawai itu tidak dicantumkan ya. Dicantumkannya itu setelah nanti ada pengolahan. Yang pengolahannya adalah menjumlahkan jumlah pegawai tadi itu. Dari misalnya ada beberapa nama, berarti kan ada 5 nama. 5 nama pegawai berarti jumlah pegawainya juga 5 pegawai. Kayak gitu. Jadi dia bisa ada, bisa tidak ada juga. Kayak gitu. Oke. Dilanjutkan Mas. Di entitas delivery juga. Ya, silakan sampai habis di ERD 1. Mohon maaf Faiz, jadi saya ambil alih ini. Silakan sama-sama mengoreksi ya jadinya. Ya apa-apa Mas. Untuk entitas delivery, untuk composite attribute tidak ada. Karena tidak ada nilai yang atribut yang composite yang bercabang. Lalu untuk single value di sini ada shipping type, number of items, date of delivery, dan tracking number. Oke. Lalu untuk multi value tidak ada, karena di dalam entitas delivery atribut yang ada di dalam entitas delivery ini bernilai single value semua. Selanjutnya. Kenapa saya menaruh date delivery? Karena di dalam database itu kan ada tipe data date, sehingga saya masukkan dalam single value. Benar. Dia tidak perlu dipisah-pisah lagi. Oke. Untuk mandatory sama dengan single value, karena di sini semua harus dimasukkan. Ketika membeli barang, tanggalnya harus ada, tracking number-nya, atau kalau bahasa ininya nomor resi, itu juga harus ada sebagai tracking number. Lalu number of items ini jumlah barang yang dibeli, berapa, harus dicantumkan. Kalau tidak dicantumkan berarti tidak membeli barang. Lalu untuk shipping type, ini pemilihan pengiriman. Mungkin kalau di dalam e-commerce itu mungkin bisa pemilihan pengiriman dengan barang, dengan pengiriman jasa JNE atau JNT atau yang lainnya. Untuk derivate attribute tidak ada.
Karena tidak ada atribut yang diturunkan. Baik, betul. Selanjutnya. Untuk entitas terakhir, yaitu entitas promotion, untuk composite atribut kosong karena tidak ada nilai yang bercabang. Lalu untuk single value attribute, yaitu ada promo code, product ID, promo name, dan product name. Untuk multi value tidak ada, walaupun di sini ada promo name, tapi karena promo name ini biasanya hanya singkat saja, mungkin promo kalau di Shopee itu promo 4.4 atau apa, sehingga di sini bisa dimasukkan ke dalam single value, tidak dimasukkan ke dalam multi value. Untuk mandatory atribut sama seperti single value, karena semua harus diisi. Untuk promo code, produk ID-nya, promo name, dan produk name-nya harus diisi semua. Sehingga bisa ditampilkan ke user, bahwasanya ini ada promo dengan nama ini, lalu produk yang dipromokan adalah produk ini. Gitu. Sudah untuk cukup, Mas. Terima kasih. ERD1. Mas Ahmad Baik, Buyung. Silakan yang lain, saya masih beri kesempatan untuk menjawab di ERD2-nya. ERD2 dari entitas, atribut, kemudian yang ketiga itu tentang composite atribut dan seterusnya. Siapa yang ingin menjawab? Atau mau saya tunjuk lagi? Ini tadi yang nama-nama sudah saya sebutkan, sudah saya catat. Silakan Mas Buyung di dulu ya, stop sharing. Terima kasih banyak atas waktu supaya saya bisa menjawab. Ya, terima kasih Mas Mohon Buyung. maaf untuk Mas Faiz. Enggak apa-apa Mas Faiz, sudah saya catat namanya, tetap mendapatkan nilai. Pokoknya asal kalian berani, nanti saya catat namanya. Enggak apa-apa salah, karena nanti ini untuk pembelajaran juga buat yang lain. Dibahas, biar tahu salahnya di mana. Jadi untuk kedepannya tidak salah lagi dan bisa lebih paham, oke? Oke, silakan. Yang ERD2 tadi ada yang sudah open mic. Ini siapa tadi? Silakan, yang mau menjawab, yang tadi sudah menjawab, silakan kasih kesempatan yang lain dulu ya. Bersama-sama dapat tambahan nilai. Nanti kalau misalnya ada nilai yang jelek bisa saya tambahkan. Silakan, saya panggil aja. Mas Bagus Setiawan, ada? Ada, Bu. Oke, silakan Mas. Menjawab entitas di ERD2. Silakan di share screen. Ini, Bu. Oke, sudah terlihat, Mas. Untuk entitasnya ada 5, yaitu company, staff, task, wife, dan child. Terus atribut pada masing-masing entitasnya. Di entitas company ini tidak ada atributnya. Di entitas staff, atributnya ada ID, date of birth, age, name, phone, dan address. Di entitas task, atributnya ada description. Terus di entitas wife ada atribut name, dan di entitas child ada atribut name juga. Terus atribut yang termasuk key atribut. Di entitas staff super key-nya ada ID, date of birth, ID, date of birth, age, terus dan lain-lain sampai ID, date of birth, age, name, phone, dan address. Terus kandidat key-nya itu ID, terus primary key-nya juga ID. Sedangkan di entitas task, super key-nya itu ada description. Sedangkan candidate key-nya sama primary key-nya itu tidak ada. Sama juga kayak di entitas wife dan di entitas child. Terus atribut yang termasuk di composite atribut, single value, multi value, dan derivatif. Di single value attribute, di entitas
staff, ada ID, date of birth, age, name, phone, dan address. Di entitas task ada description, terus di entitas wife sama child ada name dan dua-duanya name. Terus multi value attribute ada satu di entitas staff yaitu phone. Terus derivative attribute ada satu di entitas staff yaitu age. Terus mandatory attribute yang di entitas staff ada ID sama name. Terus di entitas task ada description. Terus yang terakhir composite attribute-nya tidak ada. Oke. Yang lainnya ada jawaban yang berbeda? Silakan. Mbak Elisha Fitriana Dewi. Gimana jawabannya? Apakah sama dengan Mas Bagas? Mas Bagus? Sama, Bu. Sama, oke. Jadi yang ERD 2 tidak ada pertanyaan ya, clear ya. Ini lebih ringkas daripada yang IRD 1, karena IRD 2 juga udah kita pernah bahas, mirip IRD-nya dengan IRD perusahaan yang ada di PowerPoint minggu lalu. Oke, terima kasih Mas Bagus. Sama, Bu. Oke, kita lanjutkan ya untuk materi minggu ini. Oh ya, silakan. Siapa yang menanya? Oh ya, silakan Mbak Selvi. Gimana Mbak? Suaranya kecil sekali. Di chat aja Mbak, suaranya sangat tidak jelas. Gimana? Mbak Selvi? Silahkan di chat aja. Udah ya? Apakah dalam suatu entitas bisa jadi tidak memiliki primary key? Bisa, berarti kan dia tidak berhubungan dengan bisa ada, bisa tidak jadinya. Bisa, maksudnya saya bisa dipakai, bisa tidak entitasnya itu. Jadi ada misalnya entitas itu pun dihapuskan, tidak akan berpengaruh dengan relasi entitas-entitas yang lain. Gitu, Mbak. Oke, bisa dipahami ya, Mbak? Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Ini PowerPoint saya udah bisa terlihat ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, selanjutnya materi untuk minggu ini pemodelan data lanjut, melanjutkan yang dari minggu lalu, masih tentang IRD. Oke, ini yang tadi sudah sempat disebutkan sama Mas Pian. Konsep foreign key. Foreign key merupakan kolom yang diambil dari primary key, entitas lain yang menggunakan hubungan antar dua tabel tersebut. Nah, di sini ada contohnya, ada tabel pegawai dan tabel departemen. Jadi foreign key-nya yang diambil adalah dari atribut nomor pada tabel departemen, yang nanti itu menghubungkan di tabel pegawai, entitas pegawai pada atribut nama. Nah, jadi dari faktanya ada Adi, Budi, dan Cici bekerja pada bagian personalia.
sedangkan Rudi dan Santo bekerja pada bagian gudang. Oke, jadi Adi, Budi, dan Cici ini masuk di departemen nomor 1. Nah, nomornya ini adalah sebagai foreign key. Ya, tadi foreign key itu primary key entitas lain yang menggunakan hubungan antara dua tabel tersebut. Nah, jadi yang menghubungkan antara tabel entitas pegawai dari nama itu menggunakan nomor departemen. Nah, departemen ini dengan nomor 001 itu namanya adalah personalia. Nah, jadi tadi faktanya Adi, Budi, dan Cici itu masuk di bagian personalia, departemen personalia. Oke. Selanjutnya. Ada 3 alternatif untuk menyimpan data relasi. Yang pertama, membuat tabel baru yang field-fieldnya berisi primary key kedua tabel. Kemudian yang kedua, primary key di tabel pegawai ditempatkan pula pada tabel departemen. Dan yang ketiga, primary key dari tabel departemen ditempatkan pula pada tabel pegawai. Jadi alternatifnya ini ada 3, namun alternatif 1 dan 2 tidak dipakai karena ada redundan data nanti. Jadi ada pengulangan data, datanya jadi redundan. Dan jadinya akibatnya apa? Boros. Nah, jadi yang dipilih apa? Yang ketiga, primary key dari tabel departemen ditempatkan pula pada tabel pegawaian. Nah, jadi ini ya, ilustrasinya dari tabel departemen ini ada nomor, nama, jumlah pegawai. Kemudian di tabel pegawai tinggal nambahkan aja nomor KTP, nama, departemen nomor, departemen nama. Nah, jadi kolom departemen nomor dan departemen nama pada tabel pegawai disebut dengan foreign key karena diambil dari primary key entitas lain. Kemudian ada derajat kardinalitas relasi. Jadi derajat kardinalitas ini yang menunjukkan jumlah maksimum data entitas yang dapat berelasi dengan entitas lain. Nanti contoh-contohnya ada one to many, many to many, many to one, seperti itu. Ini relationship-nya dari entitas satu ke entitas lain. Nah, ini ada derajat kardinalitas 1 ke 1 atau one to one. Nah, jadi penjelasannya, setiap data pada entitas A berhubungan dengan maksimal 1 data pada entitas B. Begitu pula sebaliknya. Jadi masing-masing entitas A maupun entitas B, paling tidak itu ada 1 data yang berhubungan dengan entitas B. Begitupun entitas B. Nah, contohnya, relasi mengepalai antara entitas pegawai dengan entitas departemen. Relasi mengepalai antara entitas pegawai dan entitas departemen. Ini ya. Entitas pegawai, ini relasinya mengepalai, dan entitas departemen. Ini one to one. 1 ke banyak atau one to many. Jadi one to many, setiap data pada entitas A bisa berhubungan dengan banyak data pada entitas B. Tetapi pada data pada entitas B berhubungan maksimal hanya dengan sebuah data di A. Gitu. Contohnya, relasi menanggung antara entitas pegawai terhadap entitas tanggungan. Relasi menanggung antara entitas pegawai terhadap entitas tanggungan. Oke, kita lihat di ERD perusahaan. Dengan entitas tanggungan. Oke. Ini ya. Jadi, one to many. Pegawai dengan entitas tanggungan itu one to many. Banyak ke 1 atau many to one.
Jadi many to one itu setiap pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Jadi kebalikan dari one to many. Contohnya, relasi bekerja untuk pada entitas pegawai terhadap entitas departemen. Nah, kalau di gambar yang ilustrasi ini, pada entitas yang diilustrasi ini, ada entitas A yang data 1, data 2 itu berelasi dengan data 2 pada entitas B. Kemudian di entitas 3 pada entitas data 3 pada entitas A berelasi dengan data 1 pada entitas B. Dan data 4 berelasi dengan data 4 pada entitas A berelasi dengan entitas B data 3. Nah, contohnya pada ERD perusahaan ada relasi bekerja untuk pada entitas pegawai terhadap entitas departemen. Coba kita lihat. Nah, ini ya, many to one. Jadi entitas pegawai relasinya adalah bekerja untuk. Jadi relasi ini pasti menggunakan kata kerja. Kemudian ini entitas departemen. Jadi many to one. Nah, ini nanti yang merupakan derajat kardinalitasnya, yang notasi-notasi angka-angka di dalam ERD nanti yang kalian buat. Oke, kemudian ada banyak ke banyak atau many to many. Yang artinya setiap data pada entitas A bisa berhubungan dengan banyak data pada entitas B. Demikian pula sebaliknya. Jadi dari B bisa berelasi dengan lebih dari satu entitas, lebih dari satu data. Nah, kemudian A juga bisa berelasi dengan entitas B lebih dari satu data. Contohnya, pada ERD perusahaan, relasi bekerja pada di entitas pegawai terhadap entitas proyek. Ya, ini. Many to many. Relasi bekerja pada, jadi bekerja pada, N ini yang menunjukkan notasi lebih dari satu. Kemudian ke proyek juga N. Jadi kan dia bekerja pada entitas pegawai terhadap entitas proyek. Tuh, jadi ini many to many. Batasan partisipasi atau participation constraint. Jadi ini batasan partisipasi ini menentukan apakah keberadaan sebuah entitas tergantung pada hubungannya ke entitas lain melalui jenis relasinya. Jadi ada dua, yaitu partisipasi total atau sebagian. Partisipasi total jadinya semua entitas atau relasi ini harus direlasikan ke entitas lainnya. Jadi data-data atau atribut-atribut pada satu entitas harus berelasi dengan entitas lainnya. Itu partisipasi total, semua atribut. Jadi kayak contohnya ini, partisipasi pegawai dalam relasi bekerja untuk memberikan arti bahwa setiap data pada pegawai harus direlasikan pada sebuah departemen. Atau dengan kata lain, data pegawai yang tidak berelasi dengan tidak ada data pegawai yang tidak berelasi dengan data departemen. Jadi data-data pegawai ini harus berelasi dengan data departemen. Itu adalah arti dari partisipasi total. Kemudian sebagian, kalau sebagian berarti kebalikannya dari total. Ada yang tidak ada atribut yang tidak berelasi dengan entitas lainnya. Kemudian ada derajat relasi minimum.
Ya, derajat relasi minimum ini menunjukkan hubungan atau korespondensi minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antar entitas. Notasinya adalah X dan Y. Pada relasi menunjukkan derajat minimum, yaitu dinotasikan dengan X, dan derajat maksimum yang dinotasikan dengan Y pada sebuah relasi. Oke, sebentar ya. Saya permisi minum dulu. Oke, saya lanjutkan. Jadi partisipasi total bisa dinotasikan dengan memberikan derajat relasi minimum X sama dengan 1. Contoh, pada relasi bekerja untuk pada entitas pegawai terhadap departemen, derajat relasi minimumnya adalah 1. Nah, ini notasi lain untuk relasi. Jadi ini notasi panah relasinya yang menunjukkan 0,n. N adalah jumlah minimum maksimumnya. Nah, n ini biasanya digunakan untuk lebih dari 1. Jadi seperti many to many tadi itu menggunakan n. Kemudian ada 1,n. 1 ini jumlah minimumnya, dan n ini biasanya lebih dari 1. Nah, ini ya, tandanya 1. Kebanyak. Kemudian kalau 0, dia tanda notasinya ada lingkaran di depannya. Kemudian 0,1. Jadi ini jumlah minimumnya 0, maksimumnya 1. Ini seperti ini, garis dengan lingkaran di ujungnya. Kemudian 1 dan 1 ini menjadi minimumnya dan maksimumnya ini adalah 1. Jadi jumlah minimumnya 1, maksimumnya 1. Nah, kemudian ada macam-macam relasi. Ada relasi biner. Relasi biner yaitu binary relation. Kemudian ada relasi tunggal atau unary relation. Yang ketiga ada relasi multi-entitas atau n-nary relation. Kemudian yang keempat ada relasi ganda atau redundant relation. Relasi biner merupakan relasi yang terbentuk antar dua buah entitas. Jadi biner itu 2. Kalau di bahasa pemrograman biner, angka biner 0 dan 1. Jadi contohnya untuk relasi biner. Relasi pada bekerja pada entitas pegawai terhadap entitas proyek tadi. Nah, relasinya ini binary. Jadi dia menghubungkan antara dua buah entitas. Kemudian relasi tunggal. Bentar saya. Nah, relasi tunggal. Jadi relasi yang terjadi dari sebuah entitas ke entitas yang sama. Jadi dia hanya berelasi dengan entitas itu sendiri. Contohnya, relasi memimpin pada entitas pegawai. Jadi ini entitas pegawai, relasinya memimpin, tapi yang memimpin pegawai juga. Begitu. Jadi dia relasinya dengan entitas yang sama, dengan satu entitas. Kemudian relasi multi-entitas merupakan relasi dari 3 buah entitas atau lebih. Seharusnya dihindari karena akan mengemburkan derajat relasi yang ada dalam relasi tersebut gitu. Ini jadi contohnya relasi menawarkan ini ada merelasikan 3 entitas, yaitu entitas instruktur,
entitas kursus dan entitas semester. Gitu. Jadi berarti di sini yang menghubungkan apa? Ada nama, nomor kursus, tahun, dan ID semester. Itu adalah atribut yang menghubungkan antar entitasnya. Kemudian ada relasi ganda atau redundant relation. Relasi yang jumlahnya lebih dari satu untuk dua buah entitas. Contohnya, pada entitas pegawai dan departemen, ini ada dua relasi, yaitu bekerja untuk dan mengepalai. Itu redundan jadinya, relasi ganda. Jadi tidak hanya pegawai mengepalai departemen, tapi juga pegawai yang bekerja untuk departemen. Oh ya, untuk diperhatikan bahwa untuk membuat relasi ini pasti menggunakan kata kerja ya. Untuk entitas biasanya kata benda. Jadinya kalau digabung ini bisa jadi sebuah kalimat. Nah, jadi pegawai bekerja untuk departemen, pegawai mengepalai departemen. Seperti itu. Pasti menggunakan kata kerja. Relasi, oke. Sudah selesai untuk materi hari ini. Nah, untuk materi minggu depan itu adalah membuat IRD. Nah, sebentar saya stop sharing. Nah, perancangan IRD. Jadi minggu lalu kita sudah identifikasi entitas dan atribut-atribut dalam IRD. Kemudian hari ini tentang relasi-relasi dalam IRD. Dan kita bisa memulai untuk membuat IRD. Nah, di sini di materi 5, kalau di e-learning sudah di-upload ya, ada studi kasus poliklinik. Nah, ini contohnya ya, studi kasus poliklinik. Asumsinya setiap pasien yang akan memeriksakan kesehatan terdaftar dalam data pasien. Kemudian setiap pasien memiliki catatan medik dari penyakit yang pernah diperiksakan. Catatan medik juga menyimpan jenis penyakit dari pasien. Kemudian asumsi selanjutnya, setiap dokter memiliki catatan medik dari pasien-pasien yang telah diperiksa. Poliklinik menangani transaksi pembelian obat dari pasien. Nah, dari asumsi-asumsi ini, kita sudah bisa melihat mana yang menjadi entitas, mana yang menjadi atribut. Oke, kita lihat entitasnya. Entitasnya ada apa? Tadi sudah disebutkan. Setiap pasien ini pasti menjadi entitas. Kemudian ada apa lagi? Dokter. Dokter ini juga merupakan entitas, apalagi ini catatan medik, penyakit, detail penyakit, transaksi, dan obat. Jadi di asumsi-asumsi ini kita sudah bisa mengidentifikasi apa saja entitasnya. Nah, dari entitas ini yang bisa nanti kita bangun menjadi sebuah IRD. Nah, jadi IRD-nya kira-kira seperti ini. Nah, nanti kalian bisa mengembangkan kira-kira di pasien ini apa aja yang dibutuhkan. Nah, pasien ini ada atributnya, kode pasien, ada nama, alamat, telepon, tanggal lahir, yang biasa kalau misalnya kita daftar sebagai pasien baru di rumah sakit yang dibutuhkan pasti seperti ini. Paling tidak data-data di KTP ada semua. Nah, kemudian itu ditambahkan kode pasien. Yang kode pasien ini biasanya nanti akan berelasi dengan catatan medik. Nah, catatan medik ini yang dibutuhkan ada kode medik, tanggal periksa, kemudian resep. Nah, kalau mau lengkap lagi di catatan medik ini biasanya ada detail tentang penyakit. Oh, masuknya di sini ada entitas sendiri, detail penyakit. Nah, kalau di rumah sakit yang real itu catatan medik ini tidak hanya tentang kode medik, tanggal periksa sama resep, tapi juga dia tentang catatan-catatan dokter. Jadi riwayat
periksa kita kapan, kita didiagnosa apa, terus penyakitnya apa, obat yang diberikan dokter apa, siapa dokter yang memeriksa, seperti itu. Nah, ini juga dokter, bisa kalian kembangkan atribut-atributnya apa aja. Oke, di situ ada latihan. Latihannya, pilih suatu sistem yang Anda ketahui, tuliskan asumsi-asumsi dan entitasnya, kemudian gambarkan IRD dari sistem tersebut. Ini latihannya ya. Dikumpulkan minggu depan ya. Nanti saya buatkan kolomnya di kolom submission di JTI e-learning. Silahkan dicek di JTI e-learning ini sudah saya upload untuk tugasnya. Tinggal submission kolomnya aja yang belum saya sediakan. Oke, jelas ya. Toolsnya bisa apa aja yang mau kalian pakai, bisa kalau online itu Draw.io dan sebagainya. Oke, dari sini ada pertanyaan mengenai tugas atau tentang materi? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya siapkan kolom submission-nya. Atau mau dikumpulkan hari ini juga, kalau nggak ada kuliah? Minggu depan aja, Bu. Minggu depan. Oke, jam sebelum perkuliahan dimulai ya, jadi hari Senin. Jadi hari Rabu kita bahas tugasnya, gimana? Bagaimana? Cukup ya waktunya? Gimana? Siapa tadi yang berbicara? Nanti saya infokan ke ketua kelas, silahkan diperiksa submission terakhirnya kapan. Jadi tidak ada lagi yang terlambat kemudian meng-email saya ya. Jadi pokoknya submission, pengumpulan, tugas, cuma di e-learning. Dilihat jam terakhirnya jam berapa, jadi tidak boleh melebihi itu, karena seperti minggu lalu, kalau lebih dari jam yang sudah ditentukan, submission-nya nggak bisa lagi, nggak bisa submit lagi, gitu. Sudah ditutup. Oke, udah deal ya. Jadi kalau yang minggu lalu telat, itu masih saya beri keringanan, karena masih tugas pertama. Mungkin juga penyesuaian dengan e-learning-nya. Jadi nggak banyak yang menggunakan restrict access juga. Jadi masih saya maafkan. Hanya saja nilainya nggak bisa maksimal dengan yang lebih tepat waktu. Konsekuensinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mendapat nilai 100, tapi telat, ya palingnya dapatnya 80. Gitu. Kecuali yang tadi ternyata telat ngumpul tapi berani mempresentasikan jawaban dari tugas minggu lalu, bisa saya naikkan, bisa saya tambahkan poin di situ. Oke, jadi itu ya kalau kuliah dengan saya, keaktifan kalian juga dinilai sebagai nilai tambahan. Mas Faiz tadi udah berani menjawab, walaupun saya tunjuk dulu, nggak apa-apa. Nah, minggu depan, saya harap saya nggak perlu menunjuk satu-satu, menyebutkan namanya, tapi kalian yang antusias untuk menjawab. Salah nggak apa-apa, kita bahas bareng. Gitu. Oke, jelas ya? Gimana? Jelas? Tidak ada pertanyaan? Dari saya tidak ada pertanyaan. Oke, siap. Jadi nanti untuk detail tugasnya saya tambahkan lagi di e-learning, biar lebih jelasnya apa saja yang harus ada di kalian.
Dan juga kalau bisa temanya berbeda dengan temannya. Jangan kopas-kopasan ya. Oke. Kalaupun sama, kalau memang kebetulan sama, tapi kan pasti ada perbedaan dalam desainnya, entah itu atributnya yang ada yang berbeda atau yang lainnya. Nah, nanti jadi di situ saya tidak hanya minta kalian mengumpulkan IAD, tapi seperti tugas yang minggu lalu, identifikasi kira-kira yang lainnya, yang entitas dalam ERD kalian itu apa aja, atributnya apa saja, kemudian relasinya, tambahannya relasinya apa, relasi antar entitas itu. Oke, bisa dipahami ya. Nanti detailsnya saya tambahkan di e-learning, silahkan dicek. Mungkin siang ini saya upload di e-learning, nanti saya kabarkan ke ketua kelas untuk mengabarkan ke teman-teman yang lain, dan tolong diperhatikan sekali lagi jadwal pengumpulan dan jamnya. Jika jam 12 siang terakhir dikumpul, ya 12:05 nggak bisa lagi gitu. Jam 12:01 juga tidak bisa gitu. Paham ya? Ya, saya harapkan tidak ada lagi yang terlambat mengumpulkan gitu. Jadi semuanya penilaiannya udah di e-learning semua. Ini baru sebagian yang saya koreksi. Jadi nanti saya rekap dulu. Oke, terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Oke. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Semoga kalian sehat semua dan jauhi kerumunan, kemana-mana pakai masker, tetap ya, karena masih corona. Oke, sampai jumpa di minggu berikutnya, dan jangan lupa dicek e-learning, dibaca-baca materinya, dan lebih aktif lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.